Satu saja pernyataan saya untuk Louis Prasetyo. Begini nih modelnya, kayak Aristo nih. Kalau cuman tahu dikit, tapi ngomongnya udah banyak banget. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan kembali membahas Aristo, guys. Setelah sebelumnya saya bahas tentang kedunguan Aristo. Tapi kali ini sepertinya harus berlanjut karena orang ini nggak ngerti-ngerti yang sebenar-benarnya, atau memang sengaja nggak mau tahu dan nggak mau ngerti ya. Tapi hari ini kita akan jawab lagi pertanyaan Aristo, yang mana pertanyaan sebelumnya aja dari saya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Statementnya nggak bisa dipertanggungjawabnya, udah nanya lagi. Ya begitu tuh kalau kebanyakan ditaruh di kulkas. Apanya? Otaknya taruh di kulkas. Makanya belum selesai omongannya udah tanya lagi, dan tanyanya ulang-ulang, itu nggak ngerti-ngerti lagi. Kita langsung denger aja videonya, guys. Satu saja pernyataan saya untuk Louis Prasetyo. Tidak ada di dalam Bible secara tegas menyatakan Yesus mengabarkan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tetapi Yesus mengabarkan Injil Allah, bukan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tidak ada satu ayat di dalam Bible yang kemudian menegaskan Yesus mengabarkan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tidak ada. Pertanyaan model gitu aja ditanyain gitu loh. Ini manusia model bagaimana? Ya jelas nggak mungkin Yesus memberitakan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lawang Injil itu, kitab Injil itu belum ditulis waktu zaman Yesus. Nah, isi dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu isinya tentang apa? Tentang Injil, yaitu Yesus itu gitu loh. Masa Yesus memberitakan Injil Matius dan selanjutnya itu, sedangkan Injil Matius itu memberitakan tentang Yesus yang memberitakan Injil. Lo ngapain ditanyain coba kayak gitu. Lah terus berarti Injil yang di Matius, Markus, Lukas itu salah? Ya enggak, gini loh. Saya jelaskan ulang-ulang lagi pelan-pelan kepada Aristo ini. Didengar baik-baik dulu baru ngomong gitu. Jangan ngoceh ngomong aja nggak dengerin dulu. Injil itu adalah tentang Yesus, tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Kenapa di situ dibilang Injil Kerajaan Allah? Iya, Injil Kerajaan Allah itu ya tentang Yesus yang adalah Raja. Nanti saya akan jelaskan. Tapi sekarang gini, kalian harus tahu dulu bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu disebut Injil. Kenapa? Karena itu menulis tentang Injil yang adalah Yesus menyelamatkan manusia dari dosa manusia. Jadi bukan dibalik otaknya, bukan Yesus yang memberitakan itu Injil, tetapi kitab Injil itu memberitakan tentang Injil yang adalah Yesus itu. Sudah paham sampai sini? Dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 42, dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah, ini para murid ya, dan di rumah-rumah orang dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Injil yang adalah tentang Yesus adalah Mesias. Jadi kitab Injil itu menulis tentang Yesus yang adalah juru selamat, dia Mesias, dia adalah yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, dia adalah yang diberitakan oleh Allah sendiri dalam kitab Kejadian tentang keturunan dari perempuan akan meremukkan kepala ular. Dan ini semuanya disebut Injil, kenapa? Karena memberitakan tentang Yesus itu gitu. Kitab-kitab itu adalah kitab Injil karena menulis tentang Yesus yang adalah Injil itu. Paham? Ya nggak paham, bagaimana mau paham? Cuman tahu dikit aja omongnya udah banyak. Nah sekarang kita lanjut ke Kisah Para Rasul 8 ayat 12. Dikatakan situ, tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus, dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Lah kok bisa? Lah kok bisa Yesus itu memberitakan Injil kerajaan Allah? Katanya Yesus adalah Injil. Gini loh guys, kita harus paham bahwa sebelum Yesus lahir ke dunia, Injil itu pun sudah diberitakan kepada Adam dan Hawa, kepada Abraham, Yakub, pada Isa, kepada bangsa Israel. Injil itu telah diberitakan. Injil kerajaan Allah itu tentang siapa?
tentang seorang raja yang akan memimpin selama-lamanya. Karena Yesus juga pernah mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini, kerajaanku adalah dari atas. Dalam Daniel 4 ayat 3 dikatakan, betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Inilah kerajaan Allah, yang mana Allah sendiri yang memerintah. Dan inilah yang disampaikan bahwa nanti dari keturunan bangsa Israel ini akan ada seorang raja yang kerajaan turun-temurun tidak pernah binasa, tidak pernah selesai, kekal. Yaitu siapa? Pemerintahan kerajaan yang diperintah oleh Yesus itu sendiri. Makanya kenapa Yesus mengatakan kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah, aku memberitakan Injil kerajaan Allah. Kenapa? Karena dia yang adalah raja udah datang nih untuk menggenapi kerajaan Allah itu. Selain itu Kak Risto, kamu harus tahu juga tentang sistem Allah menjadi pemerintah sendiri. Dulu, pada zaman Musa, pada zaman Yosua, pada zaman setelah Yosua pun, itu Israel langsung dipimpin oleh Allah. Bukan dipimpin oleh seorang raja. Tetapi pada zaman Samuel, bangsa Israel memberontak. Mereka bilang bahwa mereka minta seorang raja. Di mana Allah merasa dirinya ditolak karena mereka minta seorang raja. Mereka tidak mau dipimpin oleh Allah sendiri. Dan raja itu adalah Raja Saul. Kemudian Raja Daud dan kemudian Raja Salomo dan selanjutnya. Dari sini pada akhirnya pemerintahan dipegang oleh manusia bagi bangsa Israel. Tetapi ketika perjanjian baru, Yesus mengatakan Injil kerajaan Allah sudah dekat nih. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Injil itu ada akhirnya mengembalikan pemerintahan yang sebelumnya diperintah oleh manusia dikembalikan kepada dirinya. Makanya Yesus naik keledai dan juga disebut sebagai raja orang Yahudi. Ketika orang Majus datang, mereka juga mengatakan di mana raja orang Yahudi itu. Dan banyak sekali gelar tentang Yesus yang adalah raja untuk menggenapi Injil kerajaan Allah ini. Nah, yang begini mana kamu mengerti? Kain nama mana mengerti? Soalnya kalian tuh cuma tahu seupil, ngomongnya terlalu banyak gitu. Nah, konsep ini kita harus mengerti bahwa Yesuslah yang pada akhirnya menjadi raja atas Injil kerajaan Allah itu, bukan nabinya Aristo. Jadi Injil itu bukan tentang nabinya Aristo, tapi tentang Yesus Kristus yang adalah raja dalam Injil kerajaan Allah itu. Kalau kita lihat 2 Petrus 1 ayat 16, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata atas kebesarannya. Inilah Injil. Injil yang adalah kabar baik tentang keselamatan dalam Yesus. Yang diberitakan tidak hanya di perjanjian baru, tetapi di perjanjian lama pun sudah diberitakan. Bahkan ada istilah namanya proto-evangelion. Mana Aristo tahu, mana Kain nama tahu, apalagi Filipus Kristian, si Muhammadim itu, mana tahu gitu loh. Makanya kalau taunya cuma dikit, nggak usah banyak ngomong, keliru semuanya. Kan jadi bahan guyonan aja akhirnya, bener nggak? Kejadian 3 ayat 15, inilah proto-evangelion, berita Injil yang pertama ketika diberitakan bahwa keturunan ular ini akan menggigit tumit dari keturunan manusia dan keturunan dari manusia atau Hawa ini akan meremukkan kepala dari si ular. Artinya apa? Yesus mati 3 hari dan kemudian dia bangkit untuk mengalahkan maut selama-lamanya. Segitu dalamnya teologi dalam Kristen dan segitu rapinya Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kami yang tidak pernah ada di kitab manapun. Oke Aristo, gini aja lah, gampang-gampangan kamu itu jangan buat pertanyaan baru lagi. Tuntaskan dulu, tanggung jawabkan dulu itu statementmu yang mengatakan bahwa Injil itu Al-Quran. Bahkan kitabmu sendiri nggak pernah bilang begitu. Kitabmu itu bilang bahwa Injil itu ya memang dari Yesus Kristus itu gitu. Bahkan Kain nama pun bilang gitu. Lah kamu ini loh nggak pertanggungjawabkan itu. Bahkan 2 jam kamu bahas saya itu cuman berbicara omong kosong yang nggak ada poin pentingnya dengan pertanggungjawabanmu tentang Injil adalah Quran. Ya, Injil Nabi Isa mana Pak gitu, Mas Bang Aristo, yang mana gitu ya kan? Kan bisa kita baca ya kan? Oh, ini ada Nabi Muhammad di Injil Nabi Isa. Saya jawab. Oh, saya suka itu pertanyaanmu. Ya. Saya yang jawab. Kalau yang begini-gini itu urusan saya. Ini Injil. Oh iya. Cakep.
Ini Injil. Nggak kelihatan. Itu Injil apa, Pak? Ya ini Injil, Al-Quran ini Injil. Kamu di situ mengatakan bahwa Al-Quran ini Injil. Apa pertanggungjawabanmu? Benarkah? Apakah kamu bisa mempertanggungjawabkan itu? Kamu bawa kain nama untuk membahas barang itu, tapi nggak ke poin itu, nggak menjawab. 2 jam loh kamu, tapi nggak jawab sama sekali. Bahkan apa yang kamu sampaikan pun bertentangan dengan pandangan kain nama tentang Injil loh. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan kami menurunkan itu Injil kepadanya. Jadi gini, Injil yang benar adalah apabila kita melihat Jesus atau Yeshua HaMasyiah atau Isa HaMasyiah atau Isa alaihissalam, Isa ibnu Maryam. Begini, sebentar. Injil Isa yang benar itu yang mana? Iya. Injil Isa yang benar adalah apabila yang disampaikan oleh Isa ibnu Maryam itu adalah membenarkan Taurat dan dia mengakui bahwa itu adalah diturunkan kepadanya. Udah ngerti ya? Iya. Udah ngerti? Itu menurut pandangan Islam. Injil katanya di kitab sebelumnya, berarti bukan Quran toh. Sebelumnya, sebelum Quran, berarti bukan Quran kan Injil itu. Dan bahkan dikatakan kepada Isa kan. Bukan Quran. Quran kan diberikan kepada siapa? Kepada nabimu kan Aristo. Nah di sini pun Aristo wawancara Ustadz Kainama. Aristo sendiri yang nggak ngerti. Kamu ini sebenarnya bunglon atau bagaimana? Nemplok di sini pendapatnya lain. Nemplok di sana pendapatnya lain. Belajar dulu baik-baik sebelum banyak ngomong untuk ngajar orang. Kalau kepleset semua model kayak gini, jadi bagaimana? Kan nggak lucu Aristo. Oke lah, dari saya sekian dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo sini. God be with you.